Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Putri. Jadi ini video pembahasan kedua, lanjutan dari video sebelumnya. Dan di video kali ini, aku mau bahas tentang manfaat air kelapa untuk ibu hamil dan mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang air kelapa ini. Di Indonesia, beredar mitos yang katanya kalau ibu hamil muda itu nggak boleh mengonsumsi air kelapa muda. Katanya bisa bikin keguguran. Atau banyak minum air kelapa muda bikin anak jadi putih, nanti bayinya jadi bersih, atau rambutnya jadi lebat, dan mitos-mitos yang lain. Kalian bisa komen di bawah apa aja mitos-mitos yang kalian tahu tentang air kelapa muda ini. Dan di sini kita bakal bahas juga tentang mitos-mitos itu. Kita bahas tentang manfaat air kelapa dulu ya. Jadi air kelapa muda itu banyak banget manfaatnya, terutama bagi ibu hamil. Yang pertama, memperlancar buang air besar. Kelapa itu mengandung elektrolit, vitamin dan serat yang berguna untuk mencegah terjadinya sembelit. Ketika hamil, ada peningkatan hormon progesteron yang bisa mengakibatkan pergerakan usus lebih lambat, sehingga sebagian wanita mengalami sembelit atau susah buang air besar. Kandungan serat yang terkandung dalam kelapa ini bisa bermanfaat untuk melancarkan buang air besar bagi ibu hamil. 2. Mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, biasanya nih, banyak banget ibu hamil yang mengalami mual muntah, terutama saat hamil muda. Dan sebagian ibu hamil pasti ada yang pernah merasakan gimana rasanya mual muntah, sampai kadang terasa pahit banget dan alhasil bikin dehidrasi atau kekurangan cairan. Air kelapa sendiri mengandung elektrolit seperti sodium, magnesium, dan potasium yang lebih tinggi dari air putih biasa. Jadi, minum air kelapa bisa jadi solusi untuk mengatasi dehidrasi pada ibu hamil. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. Air kelapa memiliki kemampuan menghilangkan bakteri pada tubuh yang menyebabkan penyakit gusi dan infeksi saluran pernafasan. Air kelapa juga bisa melawan virus yang mengakibatkan demam, tipes, dan infeksi. Kandungan mineral dan vitamin C yang tinggi dapat membuat organ-organ tubuh bekerja lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jantung. Meminum air kelapa bisa mengurangi risiko penyakit jantung, dan air kelapa dipercaya untuk mengurangi kolesterol dan tingkat trigliserida sebagai beberapa faktor risiko gangguan jantung. Air kelapa juga memperlancar peredaran darah dan mencegah masalah jantung, terutama tekanan darah saat hamil, sehingga aliran darah ke janin jadi lebih baik dan pertumbuhan janin jadi lebih bagus. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih, berapa kali sih kita harus mengonsumsi air kelapa saat hamil? Pengalaman aku pribadi, dari awal aku hamil, aku minum air kelapa sekitar 3-4 kali seminggu. Sebenarnya setiap hari pun gak masalah, asalkan dalam batas wajar, misalnya 1 gelas per hari. Dan perlu diperhatikan juga, mengonsumsinya itu gak perlu dicampur gula, atau sirup, atau susu, atau pemanis yang lain. Jadi usahakan air kelapa murni, sehingga kandungan gulanya tidak berlebihan. Nah, gimana kalau mengonsumsi air kemasan yang katanya mengandung air kelapa? Saran aku sih, mending dari kelapa murni. Jadi dibuka kulitnya, terus diambil airnya langsung diminum, daripada minum yang kemasan walaupun ada embel-embel mengandung air kelapa. Karena udah pasti di dalam minuman kemasan itu ada pengawet, ada perasa, ada pemanis buatan, dan kita juga nggak tahu apakah itu benar-benar mengandung air kelapa atau enggak. Karena sepengalaman aku, kalau air kelapa didiemin kurang lebih 6-8 jam aja, itu warnanya udah kayak ada putih-putihnya gitu, dan rasanya itu udah asem. Karena kadang aku suka lupa air kelapanya ditinggal tidur atau melakukan aktivitas yang lain, jadi tahu-tahu airnya itu udah asem. Jadi kalau udah kayak gitu nggak aku minum lagi. Nah, sekarang kita bahas mitos-mitos yang di awal tadi. Bener nggak sih minum air kelapa bikin keguguran? Jawabannya adalah mitos. Ini aku tanya ke dokternya langsung, dan air kelapa itu tidak menyebabkan keguguran. Justru air kelapa itu baik untuk ibu hamil, karena kandungan nutrisinya yang baik yang udah aku jelaskan di awal tadi. Sedangkan faktor keguguran itu terjadi diantaranya
karena kelainan kromosom, riwayat keguguran, penyakit kronis, masalah rahim, infeksi, dan lain-lain. Jadi, bukan diakibatkan karena minum air kelapa. Tapi perlu diingat juga, siapapun itu, baik yang lagi hamil ataupun yang lagi nggak hamil, tetap jangan mengonsumsi air kelapa secara berlebihan. Dan jangan sampai air kelapa itu menggantikan air putih sebagai kebutuhan cairan sehari-hari. Tetap harus minum air putih yang banyak dan minum air kelapanya secukupnya aja. Jangan berlebihan. Mitos berikutnya yang katanya bilang kalau minum air kelapa itu bikin bayi yang di dalam perut itu jadi putih atau jadi rambutnya lebat, itu juga mitos. Karena yang mempengaruhi itu adalah gen dari orang tuanya. Jadi misalkan orang tuanya berkulit putih, ya nanti anaknya bakalan lahir kulitnya putih. Dan kalau orang tuanya itu kulitnya gelap, nanti anaknya juga lahirnya bakalan gelap. Kalau di daerah kalian, apa aja mitos-mitos yang berkembang tentang air kelapa? Tolong share di bawah ya. Nah, segini aja video dari aku. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.